Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kami sedang bersama Bapak Ari Rahmat. Nah, di sini kami ingin menanyakan tentang keprofesionalan seorang guru. Bapak berapa lama jadi tenaga pendidik? Dari tahun 2007, kalau di SMK Muhammadiyah 1 dari tahun 2010. Sebelumnya Pak di mana? Di SMK 2 SMK 2. masih sampai sekarang. Masih Pak. Jadi gue sekolah, Pak. 2 sekolah. Itu aku mengambil mata pelajaran apa di SMK 2? Mata pelajarannya yang diambil ada administrasi infrastruktur jaringan untuk yang produktif TKJ, kompetensi keahlian TKJ. Terus ada teknologi layanan jaringan. Terus di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak itu mengambil produk kreatif dan wirausahaan. Kalau di sini sama mata pelajarannya juga administrasi infrastruktur jaringan. Jadi lebih ke infrastruktur jaringan Pak. Ya, lebih banyak arah ke jaringannya. Apakah Bapak sudah melaksanakan sertifikasi guru? Kalau untuk sertifikasi itu sudah dilaksanakan dari tahun 2019. Jadi baru saja ada kelulusan di tahun 2019 itu di bulan Desember. Jadi prosesnya itu untuk sekarang sertifikasi tadi adalah untuk mendapatkan sertifikat pendidik kita harus mengikuti dulu yang namanya pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi guru itu terbagi menjadi dua, ada yang dalam jabatan dan ada yang prajabatan. Kalau yang dalam jabatan adalah guru yang sudah mengajar, terus ada bentuk bantuan dari pemerintah pemberdayaan, tentunya pengembangan kompetensi guru melalui profesi pendidikan profesi guru tadi. Dibuatlah program namanya pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, jadi itu kegiatannya harusnya selama 1 tahun, tapi karena kita tidak bisa meninggalkan tempat tugas, lalu di-press lagi waktunya menjadi 6 bulan. 6 bulan itu pun juga di-press lagi waktunya karena tidak mungkin tatap muka selama 6 bulan karena akan meninggalkan tempat tugas. Akhirnya dengan 2 strategi pendekatan pembelajaran, yaitu yang menggunakan daring atau online dan juga tatap muka. Jadi daringnya itu selama hampir 3 bulan, terus tatap mukanya sekitar 2 bulan lebih. Itu untuk yang yang dalam jabatan. Untuk yang prajabatan itu yang sifatnya mandiri, dia 1 tahun 2 semester. Nah, tapi kalau yang dalam jabatan tadi karena program pemerintah untuk yang bantuan pemerintah kepada guru melalui dana APBN, ya waktunya di-press menjadi sekitar 6 bulan. Tapi bebannya itu sama dengan program 1 tahun tadi. Karena ketika kami melakukan kegiatan online itu tiap hari tugasnya, terus juga waktu mengerjakannya juga ada deadline dan sebagainya. Nah, kalau tidak serius mengerjakan tugas-tugasnya ataupun membaca materinya dan sebagainya, ya kemungkinan tidak akan bisa lulus di pembelajaran online. Dan kalau pembelajaran online tidak lulus, maka tidak akan bisa ikut tatap muka atau yang istilahnya itu yang langsung ke tempat perguruan tingginya. Jadi yang pertama yang kuliah secara offline. Jadi Pak lebih dulu daring dulu. Ya, lebih dulu daring dulu, baru nanti ada tatap mukanya. Yang tatap muka itu di mana Pak? Kalau saya kemarin itu di Universitas Negeri Yogyakarta, di Fakultas Teknik, prodinya Teknik Teknologi Informasi dan Komunikasi di ONG di Jogja. Jadi untuk mendapatkan kita dapat ikut program PPG dalam jabatan juga kita perlu kemarin melewati tahap yang namanya pre-seleksi. Jadi ada seleksinya.
seleksinya kita mengikuti ya seperti ujian tertutup, ujian apa namanya yang digunakan berbasis komputer. Kemarin ada beberapa soal sesuai dengan kompetensinya masing-masing, terus juga tes wawasan bahkan dan sebagainya, pedagogik dan sebagainya, sampai akhirnya kita dinyatakan lulus untuk yang tes seleksinya. Baru kita mengumpul berkas ke dinas, verifikasi dan sebagainya, sampai akhirnya pengumuman penempatan kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi mana untuk pendidikan profesi pendidikan. Nah setelah itu baru dimunculkan apa namanya yang pembelajaran online tadi. Jadi ada, kalau saya kemarin itu ada 12 modul, 6 modul untuk pedagogik dari apa namanya tentang pembelajaran abad 21, terus ada tentang karakteristik peserta didik, tentang ada juga penilaian dan sebagainya. Itu lengkap semua di pedagogiknya, itu yang dibahas tentang ya macam-macam lah, banyak materi dan sebagainya. Terus juga 6 modul lainnya adalah tentang profesional tadi. Kalau saya kebetulan prodi untuk sertifikasinya adalah teknik komputer dan informatika, di mana di teknik komputer informatika itu terdapat 4 kompetensi keahlian, ada teknik komputer dan jaringan, ada multimedia, terus rekayasa perangkat lunak, dan sistem informasi jaringan aplikasi. Jadi 4 kompetensi keahlian itu ditambah dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian itu ada sekitar 4 mata pelajaran, terus ditambah masing-masing yang peminatan keahliannya, kompetensi keahlian tadi sekitar 3, yaitu hampir sekitar 20 lebih mata pelajaran yang dijadikan satu di 6 modul tadi, di 6 modul pembelajaran. Dan memang ya itu tadi, kalau tidak serius ya kita tidak akan bisa mengikuti pembelajaran daring itu secara baik, apalagi di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Kebetulan kemarin itu ketika saya melewati atau mengikuti pembelajaran daring itu kebetulan pas habis lebaran bulan Juni, kebetulan juga sekolah masih belum masuk, jadi masih ada waktu luang. Tapi itu sehari full dari pagi ke sampai malam dan sebagainya, jadi waktu juga dikejar. Nah, itu jadi tidak bisa yang kita santai dan sebagainya. Nah setelah itu ada pengumuman bahwa kita lulus di pembelajaran daringnya, baru kita tatap muka ke ke UNY-nya, langsung ke UNY-nya. Di sana kita belajar tentang review materi-materi daring yang kita pelajari selama online tadi. Secara daring itu ada 12 modul ya, 6 modul pedagogik dan 6 modul apa namanya yang profesional. Terus habis itu ada juga kita belajar tentang pembuatan perangkat pembelajaran dari RPP, terus ada media LKPD, ada juga penilaian soal, terus ada juga kami belajar tentang PTK, penelitian tingkat kelas. Dan setelah itu juga ada 3 minggu kami melakukan apa yang dengan namanya PPL. Nah kami juga mengajar di apa namanya, disuruh praktek mengajar di sekolah yang ada di kemarin Jogja. Ya. Jadi kemudian saya di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, ya, kita merasakan apa namanya ya suasana baru dan pengalaman baru mengajar di apa namanya di tempat lain yang mungkin beda budaya, beda dan sebagainya, dan itu suatu pengalaman yang mengasihkan. Nah terus setelah 3 minggu kita PPL tadi, nah nanti ada ujiannya itu kita ada 2 untuk ujian kelulusan, itu disebut dengan ada UKM PPG. Jadi ada uji kinerja dan ada uji pengetahuan. Nah uji kinerja itu adalah bagaimana kita praktek mengajar di dalam kelas tadi dan dinilai oleh dosen penguji dan asesor. Asesor itu kan guru penguji. Kalau mungkin yang anak-anak PPL S1 misalnya ujiannya kan, ujian pengajarnya kan mungkin yang jadi pengujinya kan dosen pamongnya dan juga mungkin guru pamongnya yang menguji kan. Nah, tapi kalau kami
itu dia sistemnya silang. Jadi yang dosen pamong tidak menguji kami, jadi ada dosen yang lain yang menguji, terus juga guru pamong tidak menguji kami, ada guru dari sekolah lain yang sudah dijadikan sebagai asesor. Jadi mereka sudah terdaftar sebagai asesor menguji untuk uji kinerja. Jadi dalam praktek mengajar 2 kali 45 menit ya seperti biasa kita mengajar dan sebagainya, perangkat pembelajaran harus lengkap, terus ya pendekatan dan model-model pembelajaran juga harus kita terapkan sesuai dengan rencana pembelajaran tadi. Dan setelah selesai kita uji kinerja, kita juga pasti ada membuat laporan PPL. Nah terakhir yang paling mendebarkan itu adalah uji pengetahuan. Uji pengetahuan tadi yaitu digabungan dari materi pedagogik dan materi profesional. Yang tadi yang pedagogik 6 modul tadi, terus yang profesional 6 modul itu digabungkan dan kita dapat kemarin itu 104 soal. Nah 104 soal setelah ujian, tapi sebelumnya seminggu kami ketika yang sebelum ujian kami pengayaan dalam artian belajar lagi dibimbing oleh dosen-dosen di sana supaya bisa mudah-mudahan bisa lulus dengan baik, jadi semua juga bisa lulus. Dan alhamdulillah ketika ujian pengetahuan ya alhamdulillah karena kita banyak materi dan sebagainya, ya paling tidak ada beberapa materi juga dalam artian yang sesuai dengan kisi-kisi itu yang keluar. Dan pengumumannya itu tidak langsung saat itu, tapi 1 bulan kemudian setelah kita pulang baru ada pengumuman. Dan itu juga ketika membuka pengumuman itu juga deg-degan ya, karena yang kenapa? Karena kita sudah 2 bulan di sana, terus ya banyak yang kita perbandingkan. Kalau kita di Banjarmasin tidak ada masalah ya, tapi kalau kita di luar berarti kita perlu ekstra dalam artian ya tenaga, materi dan sebagainya. Ya yang dibantu pemerintah itu cuma biaya kuliah untuk yang pendidikan profesi, sedangkan biaya hidup itu kita sendiri ya. Jadi tiket nembusnya pulang pergi dan sebagainya, kos dan sebagainya itu kita tanggung sendiri. Jadi kalau sampai tidak lulus ya mungkin ya akan rugi. Tapi sebenarnya kalau tidak lulus di uji kinerja itu bisa diulang juga, tapi jarang sekali yang tidak lulus di uji kinerja. Karena rata-rata kemarin yang satu angkatan sama saya itu ya minimal mereka sudah mengajar 5 tahun. Terus kalau di UP yang kadang yang ada yang miss-nya, yang kadang yang ada yang nggak lulus. Di angkatan kami itu untuk prodi TKI itu ada sekitar 4 orang dari 88 mahasiswa yang tidak lulus, 4 orang. Tapi mereka bisa mengambil lagi baik itu UKIN untuk kinerja maupun uji pengetahuan, bisa melakukan retake lagi istilahnya. Jadi bisa ada uji ulang lagi. Kemarin yang baru tanggal 30 Februari lah kemarin, tanggal 30-an ada di Ulang kan ada yang uji pengetahuan lagi yang untuk PPG tadi. Dan itu ya terpaksa kita bayar mandiri biayanya, bukan dari pemerintah, tapi masih bisa di inilah sekitar 300.000 untuk uji pengetahuan yang saya ketahui seperti itu. Jadi mereka ngambil lagi, kalau tidak lulus lagi mereka ada lagi kesempatan untuk mengambil lagi retaker lagi yang kedua. Kalau tidak lulus retaker yang ketiga. Kalau tidak lulus lagi mungkin kalau sudah sampai kalau tidak salah 4 kali itu dia akan mengulang lagi sebagai kuliah lagi dari awal. Tapi tidak mungkin tidak lulus kayaknya kalau sudah beberapa kali remedial kan tidak lulus kecuali orangnya tidak belajar. Banyak tahap pengulangan ya banyak tahap pengulangan dan banyak waktu juga untuk belajar sebenarnya. Jadi tidak misalnya hari ini kita ujian, besok nanti kita dilulus, besok nanti ujian lagi tidak. Jadi ada jeda waktu ya, ada 2 bulan dan sebagainya. Kemarin itu hampir sekitar sebulan 2 bulan lah. Jadi kesempatan jadi guru profesional itu sangat besar ya Pak? Kesempatan sangat sangat luas sebenarnya. Kalau dulu kan kalau yang kuliah di di keguruan kan ketika lulus mereka juga dapat namanya akta 4 ya. Tapi kalau misalnya yang non keguruan harus mengambil lagi kuliahnya kayak kuliah akta 4 gitu.
untuk sebagai SIM mengajar lah istilahnya. Nah kalau sekarang itu tidak ada lagi angka 4, sekarang semua harus ikut pendidikan profesi guru untuk menjadi guru yang seutuhnya sesuai dengan undang-undang di undang-undang guru dan dosen itu, sehingga disebut dengan guru profesional atau profesi guru. Jadi kan sudah ada di undang-undang itu. Jadi kami ketika lulus itu berhak mendapat gelar profesi guru itu namanya GR. Ya tapi GR-nya bukan di depan, di belakang GR-nya. Nah, jadi misalnya contoh Aina, GR gitu. Nah itu. Jadi itu ada yang gelar profesi yang berhak kita dapatkan. Jadi setelah kita dapat sertifikat tadi, kita juga berhak menyandang gelar itu sebenarnya, gelar profesi tadi. Jadi kayak misalnya akuntan, misalnya kan ada gelar akuntannya, terus misalnya kayak dokter atau apa gitu. Jadi karena termasuk dalam profesi. Dan ya sekarang juga ketika lulusan A1 mungkin yang pendidikan, ya kalau misalnya ingin menjadi guru yang sesuai dengan undang-undang tadi, ya harus masuk di di pendidikan profesi guru. Itu sudah ada mungkin kayak di Unam, sudah ada di ULM ya, di ULM, terus di Jawa juga ada, di tingkat kelasnya juga ada. Tergantung prodinya yang membuka, prodi apa. Kebetulan kami itu kenapa di Jogja, karena di Banjarmasin tidak ada teknik komputer dan informatika untuk prodi yang dibuka untuk profesi gurunya, pendidikan profesi. Padahal kan ada yang pendidikan ilmu komputer kan ada, tapi kemungkinan ULM tidak membuka untuk pendidikan profesi, karena ya itu tadi yang tergantung dari manajemen dari perguruan tinggi dari ditunjuk oleh kemarin itu adalah Dikti, yang Kementerian Pendidikan Tinggi. Sekali ya Bapak. Terus menurut Bapak, bagi tenaga pendidik apa bedanya mereka yang mendapat sertifikasi dan tidak mendapat? Jadi sertifikasi itu adalah proses untuk mendapatkan sebuah sertifikat pendidik yang kita lalui dari tahap-tahap yang tadi untuk yang sekarang ya. Kalau dulu kan, kalau sebelum ada kategori itu namanya yang pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan guru dan menjadikan guru sebagai guru profesional. Dulu tahapannya cuma portofolio itu adalah pemberkasan misalnya dari SK Majelis sebagainya, di sertifikat misalnya, lalu dikumpulkan, terus nanti dinilai portofolionya berapa nilainya. Kalau nilainya mencukupi, baru dia langsung dikatakan bahwa dia berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Itu kalau dulu seperti itu. Nah, terus ada lagi namanya PLPG tadi pelatihan, tapi itu tidak lama, sekitar cuma 2 minggu, sekitar 2 minggu 3 minggu. Nah yang terakhir ini PPG ini itu tadi, kalau yang dalam jabatan itu cuma 6 bulan, karena tadi dilamarkan dalam jabatan itu ketika misalnya kita sudah jadi guru, terus ada bantuan dari pemerintah untuk menjadikan kita sebagai guru profesional. Nah itu disebut dengan PPG dalam jabatan. Jadi yang sudah jadi guru tapi disuruh kuliah lagi dalam pendidikan profesi guru dengan bantuan pemerintah. Itu tidak tidak melihat itu apakah guru PNS atau guru non PNS, ketika di dalam jabatan itu semua dapat. Terus untuk yang PPG. Nah PPG pajak jabatan tadi adalah ketika nanti misalnya ada orang yang ingin mau mandiri belajar kuliah. Misalnya kalau kalian misalnya lulus S1 terus kalian ingin kuliah PPG tadi, itu bisa. Tapi biayanya kalau yang saya dengar kemarin itu 1 tahun itu 16 juta. 16 juta pendidikan profesinya, mungkin pendidikan 16 juta gitu. Jadi kami kemarin ya alhamdulillah kan dapat bantuan dan sebagainya. Jadi terus juga kita berkesempatan kuliah di Jawa kan, yang apalagi UNY kan sebuah kampus pendidikan yang ya bagus lah di Indonesia seperti itu. Dan juga UNY juga untuk tingkat pelayanan di bidang PPG tadi nomor 1. Jadi itu ada suatu hal yang kita rasakan seperti itu.
Terus yang tadi bedanya mungkin antara yang sudah bersertifikasi atau yang belum gitu ya. Kalau yang bersertifikasi berarti kadang ya ada beban moral yang harus kita lakukan karena kita dianggap, bukan dianggap lagi, kita sudah dicap bahwa dilabelkan bahwa kita adalah guru profesional. Berarti ada bedanya ketika misalnya kita sebelum jadi guru profesional dan sesudah. Jadi kita walaupun misalnya ketika pembelajaran juga agak mepet waktunya kan, tapi paling tidak itu juga bisa merubah mindset kita dalam mengajar itu seperti apa. Terus kemarin juga kita didampingi oleh beberapa dosen-dosen yang memang bagus di bidangnya, akhirnya kita akan menambah wawasan, seperti ini guru profesional itu seperti apa. Jadi ya paling tidak dari mungkin model mengajar atau cara mengajar dan sebagainya, terus juga ketertiban administrasi mungkin akan bisa berbeda dengan yang belum, yang sebenarnya yang belum profesional itu bukan berarti yang belum yang belum bersertifikasi itu bukan yang belum profesional, tapi sebenarnya mereka sudah profesional, tapi legitimasi atau pengakuan dari bawah, karena ketika disebut dengan guru profesional dia harus melewati tahapan-tahapan dan syarat-syarat. Salah satunya tadi kan ada sertifikat pendidik, tapi ada juga yang orang yang belum punya sertifikat pendidik tapi dia sudah profesional ya gitu kan, dalam artian langkah pembelajarannya dia sudah bagus, rapi, administrasinya rapi, terus cara mengajarnya juga bagus. Nah itu suatu hal yang bagus sebenarnya, hingga proses mungkin ketika dia harus mendapatkan sertifikat pendidik tadi untuk sebagai legitimasi dia diakui oleh undang-undang tadi, dia harus melewati tahapan yang namanya harus mengikuti pendidikan profesi guru. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika kalian lulus harus ikut pendidikan profesi guru. Siapa tuh dapat beasiswa. Apa saja keuntungan seorang guru yang mendapat sertifikasi? Boleh mendapatkan sertifikasi kenapa ya? Ya, jadi kalau keuntungan ya pertama kan kita mendapatkan GR ya, kita mendapatkan misalnya yang gelar profesi dan sebagainya. Nah, dampaknya adalah tadi ketika pemerintah ingin membuat guru tadi profesional dengan adanya tunjangan-tunjangan. Jadi dalam misalnya untuk mensejahterakan tadi kan berarti harus diangkat bahwa guru itu ada sebuah profesi, sama dengan pilot, sama dengan dokter dan sebagainya. Maka dibuatlah undang-undang tadi dengan adanya guru profesional dan sebagainya atau profesi guru. Ya dampaknya adalah nanti ketika misalnya ada tunjangan sertifikasi, berarti ya guru-guru yang sudah punya sertifikat pendidik dan yang mengajar sesuai dengan kompetensi di sertifikat pendidiknya, karena itu akan terbaca ketika misalnya kalau kita mengajar bukan di mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikasi kita. Jadi kalau misalnya itu sertifikasinya kodenya 523 teknik komputer dan informatika, tadi bisa mengajar di 4 kompetensi keahlian tadi dan di dasar-dasar bidang keahliannya. Nah, kalau tidak misalnya tidak masuk ke itu tadi, misalnya anggaplah saya mengajar TKJ, tapi saya ngajar di otomotif misalnya, ngajar 24 jam atau 30 jam. Ya, jam mengajar saya ini tidak akan bisa linear dengan sertifikasi yang saya dapatkan. Kemudian dihitung nanti di situ 0 jam, jadi tidak akan valid istilahnya. Kalau di info GTK kan ada, kita dari Dapodik dimasukkan datanya dan sebagainya, nanti kita cek di info GTK itu bahwa apakah kita valid atau tidak valid itu, maka jam mengajarnya, NOPTK kita, terus yang sebagainya, apakah valid atau tidak. Nah, kalau misalnya kita valid, nanti ada verifikasi dari dinas yang untuk tahap ini ada di bulan Maret. Di bulan Maret ini sudah ada yang muncul di info GTK, itu adalah status kita adalah valid, terus verifikasi dinas, semuanya muncul seperti itu untuk di bulan Maret ini. Nah, tapi karena saya tidak tahu apa, karena belum masih merasakan dari segi materi ya, dari segi materi tadi yang keuntungannya tadi beda atau ininya kan. Jadi apakah misalnya mendapatkan tunjangan sertifikasi kita masih belum tahu. Tapi ya mudah-mudahan bisa dapat. Karena ya itu juga beda juga nanti dengan misalnya kalau yang PNS ya, PNS itu kan dia
satu kali gaji mereka. Tapi kalau yang non PNS biasanya kemarin itu teman-teman yang non PNS juga itu dapat sekitar 1.500.000 yang profesinya. Ya, tapi bagi yang non PNS yang sudah ada lagi ada namanya istilah in-passing. In-passing itu misalnya yang non PNS tapi dia pemberkasan aja, ada pemberkasan dia jumlah apa namanya lama mengajar dia berapa tahun dan sebagainya. Nah itu akan disamakan nanti golongannya dengan golongan berapa. Misalnya ngajar dia sudah 10 tahun atau ngajar 6 tahun dan sebagainya. Nah ketika dia mendapatkan in-passing nanti ada disuruh mengukur berkas untuk in-passing. Nanti ketika keluar dan disahkan dia muncul golongannya berapa. Nah itu akan berpengaruh kepada tunjangan sertifikasi untuk yang guru non PNS baik yang di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Ya masuk ke orang-orang. Ya sama semua. Baik itu yang di sekolah. Jadi kan kita kan yang guru itu kan ada yang PNS ya, PNS di sekolah negeri. Ada yang non PNS di sekolah negeri ada non PNS tapi di sekolah swasta itu disebut dengan ada juga namanya guru tetap yayasan. Itu juga tidak ada guru tetap yayasan. Nah, sertifikasi ini ya kendalanya ini ada kalau misalnya guru misalnya swasta berarti dia harus punya guru tetap yayasan. Tapi kalau ada yang non PNS di sekolah negeri berarti dia harus punya surat keputusan atau SK mengajarnya atau SK dia diangkat sebagai guru kontrak itu paling tidak dari pimpinan daerah. Jadi itu legitimasi dalam artian bahwa dia diakui bahwa dia adalah guru kontrak daerah. Nah, jadi seperti itu yang berkasan untuk yang dinas kemarin. Kalau untuk SMK, SMA sekarang sudah rata-rata kan sudah SK-nya dari kepala dinas ke provinsi. Kalau dulu kan masih SK kepala sekolah dan sebagainya, tapi sekarang di sekolah negeri itu semuanya SK kepala dinas. Karena kalau pemahamannya adalah dengan honor daerah, dalam artian yang tunjangan bukan gaji dari provinsi. Jadi kita yang non PNS di sekolah negeri itu dapat gaji dari provinsi, dapat per bulannya. Jadi keuntungannya itu. Apakah sertifikasi dapat dicabut ketika guru sudah menerimanya? Maksudnya sertifikasi kalau misalnya tidak mengajar sesuai dengan yang ditentukan itu apa maksudnya? kalau gelar itu bisa dicabut kalau tidak mengajar sesuai dengan jadi kalau tidak disesuai dengan jamnya ya dia tidak dapat tunjangan. Dalam artian gini, kalau tunjangan sertifikasi dan sertifikasi ya, jadi kalau tunjangan itu kan dampak dari ketika orang mempunyai sertifikat pendidik. Nah jadi ketika dia punya sertifikat pendidik akhirnya dia mendapatkan yang disebut dengan tunjangan profesi. Nah kalau kita yang dengar yang sehari ada tunjangan sertifikat, tunjangan sertifikasi kan. Nah dalam bentuk ya itu tadi yang saya bilang yang tunjangan sertifikasi yang dibayarkan ada yang per 3 bulan dan sebagainya. Kalau dosen itu melekat dengan gaji per bulan, jadi kalau guru ada yang per 3 bulan. Nah, kalau dia tidak mengajar sesuai dengan jam sertifikasi, dalam artian tadi yang saya jelaskan tadi saya ngambil sertifikat misalnya di teknik komputer informatika, sertifikat saya 523 itu ada sudah ada dokumennya, sudah ada aturannya, peraturan ada otomotif. Jadi saya ngajar otomotif misalnya. Nah, saya ngajar 30 jam, minimal kan sertifikasi ini yang supaya mendapatkan tunjangan sertifikasi itu 24 jam. Itu tidak bisa, tidak dapat karena kadang tidak dihitung, berarti tidak linear. Sistem sudah membuat seperti itu. Karena bukan mata pelajarannya yang kita ajar. Iya, tapi sertifikat tidak dicabut. Tidak dicabut, cuman tidak diberikan tunjangan sertifikasi. Nah, tunjangan sertifikasi tadi. Kalau sertifikasi dicabut kayaknya ada yang untuk yang sertifikasi dicabut di undang-undang itu saya belum baca untuk yang lebih detail lagi untuk yang dan kewajiban sertifikasi dan sebagainya. Tapi yang kalau yang berkisar kan di sini kan masalah tunjangan ya yang paling difokuskan adalah tunjangan sertifikasi sebenarnya untuk mengangkat kesejahteraan guru. Makanya guru-guru sekarang kan sudah sejahtera
kita semua. Ya. Apakah sertifikasi ada batasan usianya? Sertifikasi itu tidak ada batasan usia sampai 60 tahun baru pensiun. Kan kalau fungsional guru itu 60 tahun semua. Jadi kalau sertifikasi ya sampai dia 60 tahun baru tidak jadi guru lagi. Tapi kalau misalnya dia ingin ikut sertifikat, dalam artian ikut PPG ya, umur berapa pun itu boleh sebenarnya. Tapi kalau tadi dalam jabatan tadi mungkin ada karena kemarin tuh kalau tidak salah ada umurnya berapa gitu, ada umur 40 kalau nggak salah 40 atau 45 gitu kalau nggak salah. Untuk yang, tapi kalau misalnya ada guru nih misalnya dia tidak mendapatkan misalnya yang PPG dalam jabatan atau apa, tapi dia ingin kuliah PPG misalnya umurnya 50 atau 5, ya nggak masalah. Tapi kan kadang kan sudah umur 55 ya 5 tahun lagi pensiun buat apa? Kadang seperti itu mungkin ya. Kalau hanya mengejar tunjangan sertifikasi, ya sebenarnya sertifikasi itu dilakukan adalah untuk membuat guru itu lebih profesional lagi. Ya, guru itu lebih profesional lagi, terus guru itu lebih bagus lagi cara mengajarnya dan sebagainya, sehingga ketika guru profesional itu ada, itu akan berdampak kepada mutu lulusan siswanya. Berarti siswa diasuh atau dididik oleh guru yang profesional, berarti kan lebih bagus lagi lulusannya. Kalau tunjangan sertifikasi itu adalah dampaknya saja. Dalam artian pemerintah melakukan apresiasi terhadap si guru yang sudah profesional tadi. Berarti kan adalah bentuk penghargaan suatu pemerintah dalam memberikan tunjangan profesi kepada guru. Karena kalau di luar negeri ya gaji guru itu sudah besar. Ini tidak ibaratnya kalau sekarang kan, kalau kita kan gaji guru atau guru di tempat kita di Indonesia pahlawan tanpa tanda jasa. Itu sudah termindset semua ya, akhirnya ya tanpa dibayar pun juga guru itu kadang mau mengajar gitu kan. Nah itu yang kadang disepelekan atau apa gitu. Nah akhirnya ya mulai diperbaiki dengan adanya undang-undang guru dan dosen, profesi guru dan sebagainya tadi, supaya mengangkat harkat dan martabat guru, supaya sehingga bisa diberikan dalam artian gaji atau tunjangan tadi bisa sama dengan profesi-profesi yang lain. Jadi bukan dipandang seperti makanan, karena ya semuanya pilot itu bisa menerbangkan pesawat karena ada guru. Nah, orang bisa, dosen pun juga bisa jadi dosen kan karena ada guru. Presiden pun jadi presiden karena ada guru dan sebagainya. Tadi ya memang harus dari pemerintah harus bisa lebih memperhatikan guru, dan guru juga ketika diperhatikan ya harusnya lebih giat lagi dalam belajar dan juga mengajar ya. Karena guru itu prinsipnya ya harus belajar dan mengajar. Kalau siswa kan belajar aja kan, belajar dia mendapatkan belajar tidak. Tapi kalau kita sebagai guru kita harus belajar, dan juga bagaimana pelajaran yang kita pelajari tadi kita ajarkan. Jadi makanya kita harus punya beberapa model pembelajaran, strategi pembelajaran, supaya anak didik kita tadi masuk bisa menerima ilmu yang kita sampaikan. Makanya kita juga di profesi guru mempelajari namanya karakteristik siswa atau peserta didik. Ada yang misalnya dia hanya audio, dia lebih senang mendengarkan juga. Tapi ada juga yang siswa yang hanya lebih senang melihat video tutorial kan. Ada yang dua-duanya, ada juga. Nah jadi memang ya itu tantangan yang berat. Guru itu juga harus memix pembelajaran itu seperti itu. Walaupun ya kadang juga masih ada kendala-kendala, kalau saya pribadi juga ya masih banyak juga yang kurang yang harus diperbaiki. Tapi ya kita berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi sebenarnya. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kalau masalah tunjangan itu ada dampak yang kita lakukan setelah menjadi seorang guru profesional, dan hak kita adalah pemerintah wajib memberikan itu tadi namanya tunjangan, tadi berupa tunjangan profesi, supaya guru bisa lebih semakin lebih bersemangat lagi. Walaupun sekarang sudah semangat ya, kalau ada sudah tunjangan bersemangat lagi seperti itu. Itu kan tadi Pak, mohon maaf dulu ya. Kisaran gaji seorang guru yang
Kalau gaji itu relatif ya, dalam artian yang kalau ada yang PNS itu kan sesuai dengan golongan. Kalau yang non PNS itu sesuai kadang dengan jumlah jam kerja. Kalau kita yang non PNS yang di provinsi itu sudah ada standarnya sekitar 2.300.000, belum lagi nanti kalau misalnya ada tunjangan profesi tadi misalnya kalau yang bukan non PNS itu kan minimal dapat 1,5 per bulan. Dalam artian 1,5 yang 1.500.000 dibayarkan selama 3 bulan. Ya bukan 1.500.000 3 bulan, tapi 1.500.000 setiap bulan tapi dibayarkan per 3 bulan. Biasanya ada seperti itu, dan itu ada prosesnya, dicek validitasnya, mengajarnya untuk semester ini berapa jam dan sebagainya. Baru muncul nanti ada tahapannya valid atau tidak, baru nanti ada SKTP-nya, pembayaran dan sebagainya oleh pemerintah, dan seperti itu. Jadi untuk ya sekarang sih kalau untuk yang PNS itu rata-rata sudah sejahtera ya, dalam arti sudah bagus ininya, yang ibaratnya ketika pendapatannya. Jika yang masih yang non PNS baik itu di sekolah negeri itu yang memang harus ditingkatkan tadi sebagainya. Makanya ini ketika dia sertifikasi ya mudah-mudahan juga bisa membantu yang untuk guru-guru yang berada yang di luar yang PNS tadi. Jadi seperti itu. Kalau PNS sudah rata-rata sudah bagus, mereka bisa beli mobil, beli tanah dan sebagainya. Harusnya memang kata pemerintah kan pengennya ketika sudah sertifikasi dengan ada dana seperti itu bisa lebih meningkatkan profesionalitas, bukan meningkatkan kekayaan ya. Profesionalitas berarti kan tadi gurunya bisa lebih excellent lagi, lebih bagus lagi, lebih smart lagi. Jangan sampai guru profesional, guru yang sudah bersertifikasi sama dengan guru yang belum bersertifikasi. Bedanya cuman guru yang bersertifikasi punya mobil, bawa mobil ke sekolah, yang guru tidak bersertifikasi naik ojek misalnya, atau misalnya yang biasa lah. Jadi ya itu sebenarnya yang untuk yang di PNS sudah rata-rata sudah bagus lah. Kalau yang PNS masih harus ditingkatkan. Makanya pemerintah kan ada namanya nanti ada apa pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dan sebagainya. Tapi itu ya itu tadi angka guru non PNS di sekolah negeri itu hampir sekalsel SMK itu hampir 3.000-an lebih. Masih banyak yang belum di sekolah negeri aja yang masih banyak yang guru yang non PNS ya, untuk menutupi jam-jam kekurangan yang kalau yang PNS semua tidak akan bisa tertutupi sebenarnya. Nah itu yang masalah yang ada di di dunia pendidikan untuk SDM-nya itu. Apalagi nanti lulusan setiap tahun kan banyak lulusan S1 pendidikannya, sekolahnya cuma itu aja, yang sekolahnya tidak banyak tapi lulusannya banyak. Nah ini kan menambah permasalahan juga sebenarnya ya. Jadi lulusan S1 matematika, pendidikan matematika atau pendidikan bahasa, sedangkan sekolah juga sedikit, misalnya sekolah tidak bertambah banyak, tapi itu tadi terus juga penerimaan untuk PNS juga mungkin terbatas dan sebagainya ya. Akhirnya masih ada yang kalau yang di SMK itu rata-rata yang masih kurang itu adalah guru-guru yang di kompetensi keahlian. Jadi itu masih minim untuk yang guru PNS-nya, masih diisi yang guru-guru non PNS. Tapi ya profesionalitas semuanya kerja dengan baik, tidak melihat bahwa itu guru PNS atau guru non PNS. Jadi semuanya tetap semangat. Kalau penyanyi itu kalau misalkan sudah pensiun apakah masih dapat? Kalau sudah pensiun tidak ada. Tunjangan itu kan melekat di kegiatan selama dia mengajar. Dan ada di pokoknya ketika misalnya dia mengajar misalnya di 24 jam, minimal 24 jam, terus juga sesuai dengan pembelajaran yang linear atau tidak, maka pelajarannya dia boleh dapat. Tapi kalau sudah pensiun ya tidak dapat. Tapi kalau PNS mungkin dapat gaji pensiun.